Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Sebentar kita akan mengikuti ibadah online Gereja GPDI Maranatha Malang. Saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan menerima berkat dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya dimanapun kita berada pada pagi hari ini, Tuhan hadir di sana melawat setiap kita, mengadakan mujizat bagi setiap Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ya untuk menyiapkan juga Alkitab, buku catatan dan alat tulis untuk kita mencatat setiap firman yang sebentar akan dibagikan, sehingga kita boleh senantiasa merenungkan firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga nama Tuhan kita ditinggikan dan dipermuliakan. Sebelum kita beribadah, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kesempatan yang telah Tuhan beri bagi setiap kami. Untuk kami boleh beribadah secara online dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Kami undang Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus untuk hadir bersama-sama dengan kami. Melawat setiap kami boleh memuji, menyembah Engkau. Dan juga kami boleh diberkati dengan firman yang sebentar akan dibagikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini, mujizat-Mu nyata di tengah-tengah kami, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian pengagungan kita bagi Tuhan. Haleluya. Perbuatannya
Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Ya benar Yesus. Haleluya. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Biarlah perkenanan-Mu ada bagi kami, Yesus. Kami ingin menikmati Engkau. Kami ingin merasakan jamahan-Mu. Benar Tuhan. Kami ingin mengalami lawatan-Mu, Tuhan. Benar Yesus. Dimanapun kami berada saat ini, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas sanggup menjangkau kami semua. Yes, amin. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, Kau yang termulia, kasih-Mu terindah, ya. selamanya. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, haleluya, kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah.
Engkau dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang ajaib. Dan kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Engkau satu-satunya yang selalu ada bagi kami. Engkau yang selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik bagi kami Yesus. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Karya-Mu sempurna. Karya-Mu sempurna. Ajaib dan mulia. Ajaib dan mulia, Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari nyanyi dengan iman, mari nyanyi dengan iman. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, Yesus, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, kami rasakan kasih-Mu. Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya, selamanya kami akan tetap percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang senantiasa menaungi seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Kamu berkati setiap kami, kalau kami sebentar akan diberkati dengan firman-Mu. Biarlah urapan-Mu atas hamba-Mu dan hikmat-Mu atas kami semua, sehingga firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami menjadi kekuatan yang baru atas kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan memberikan persembahan kita dalam ibadah kita hari ini. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Ketika Kita Memberi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 38a itu dikatakan begini, berilah dan kamu akan diberi. Ya, kalau dikutip dari firman Allah yang hidup, dikatakan begini, saya membaca keseluruhan ayat dari versi firman Allah yang hidup ini. Karena jika kalian memberi, kalian akan menerima. Pemberian kalian akan dikembalikan dengan takaran yang penuh dan berlimpah-limpah, yang ditekan
dan diguncang sampai masih dapat diisi lagi, sehingga melimpah ruah. Takaran apapun yang kalian pakai untuk memberi, besar atau kecil, akan dipakai untuk menakar yang dikembalikan kepada kalian. Puji Tuhan, luar biasa sekali ayat ini. Jadi dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita mau menerima itu kita memberi lebih dahulu, ya, karena dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Saudara, inilah hukum firman Tuhan. Tuhan Yesus berkorban, ya, disalibkan untuk mendapatkan semua orang. Di dalam Injil Yohanes 17 ayatnya yang ke-6 dikatakan, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, jadi dari Tuhan Yesus satu pribadi yang berkorban. Untuk apa saudara? Untuk mendapatkan semua orang. Jadi kita melihat di sini ketika Tuhan Yesus ingin mendapatkan semua orang untuk diselamatkan di dalam dunia ini, maka Tuhan memberi dirinya berkorban di kayu salib. Di ayat yang ke-12 dari Injil Yohanes 17 katakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah genaplah yang dituliskan dalam kitab suci. Ya, ini berbicara tentang Tuhan Yesus dan murid-murid. Jadi dari pribadi Yesus lalu murid-murid, saudara, dan mendapatkan semua manusia di dalam dunia ini, maka satu pribadi yang luar biasa ini rela berkorban, memberi untuk mendapatkan yang jauh lebih banyak. Saya memberikan contoh juga, seseorang yang memberi diri untuk diajar, ya, untuk mau belajar, maka orang ini akan mendapatkan berbagai pelajaran. Bukan hanya satu mata pelajaran, tetapi dia akan mendapatkan banyak pelajaran. Contohnya kita semua yang sudah bersekolah, yang sudah duduk di bangku sekolah sampai kuliah, Bapak Ibu Saudara, kita menerima bukan hanya satu mata pelajaran. Ketika kita memberi diri kita untuk diajar, untuk belajar, kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Juga di dalam firman Tuhan, saudara, kita belajar apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Dan banyak sekali pelajaran yang kita terima dari kitab suci ini. Tentang berkat, tentang pemeliharaan Tuhan, tentang kesembuhan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara, semua pelajaran-pelajaran yang berharga kita terima dari kitab suci. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengisi tadi judul yang saya berikan itu ketika kita memberi, ya. Jadi ketika kita memberi, maka kita akan menerima penuh dan menerima berlimpah-limpah dan masih akan terus diisi lagi dan lagi dan lagi. Puji Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan yang berharga, dengan kekuatan yang penuh Tuhan curahkan, limpahkan dalam hidup kami. Kami beribadah kepada Tuhan dan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami percaya Tuhan, karena kami rindu
untuk menerima lebih lagi dan lagi, maka kami mau memberi dengan sepenuh hati. Kami mau memberi dengan sukacita karena firman Tuhan yang sudah mengajarkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan khotbah yang berjudul Kelaparan Rohani. Ya, kelaparan rohani. Kita akan membaca di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, hari ini kita akan melihat satu tokoh di dalam Alkitab yang dinamakan dengan Yabes. Ya, Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa Yabes adalah seseorang yang punya keahlian khusus atau punya keterampilan khusus. Yabes hanyalah orang biasa-biasa saja, ya. Akan tetapi dia memiliki kesaksian yang luar biasa. Nah, seperti Yabes, kita mungkin orang biasa-biasa saja, tapi kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Yabes bukanlah menjadi orang yang pasif. Dia tidak duduk diam saja, ya, dan menanti mujizat itu akan tercurah dari langit. Ada sesuatu yang berbeda dari Yabes ini. Dia terus berusaha menggerakkan Tuhan dan membuat sebuah terobosan atau breakthrough. Nah, apakah yang membuat Yabes ini berbeda dari kebanyakan orang? Yabes mempunyai sesuatu yang berbeda dari orang lain. Karena Yabes punya kelaparan rohani. Ya, kelaparan rohani. Dia tidak mau berjalan dalam hidup yang biasa-biasa saja seperti kebanyakan orang. Tapi dia mau sesuatu yang lebih lagi dari Tuhan. 8 pasal pertama dalam kitab 1 Tawarikh itu adalah daftar silsilah, ya. Ada lebih dari 600 nama yang disebutkan dalam daftar silsilah tersebut. Tapi di tengah-tengah daftar silsilah tersebut, Tuhan memberikan penjelasan secara khusus kepada satu orang, yaitu Yabes. Ya. Dan hanya 2 ayat di dalam seluruh Alkitab yang menjelaskan mengenai tokoh ini. Di dalam 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-9, 1 Tawarikh 4 ayat 9 dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Pertanyaannya, mengapa Yabes lebih dimuliakan? Karena Yabes mempunyai kelaparan rohani yang luar biasa. Nah, kelaparan rohani dapat menyebabkan 3 hal dalam kehidupan seseorang. Yang nomor 1,
Kelaparan rohani melahirkan visi yang baru. Kelaparan rohani melahirkan visi yang baru. 1 Tawarik 4 ayat 10 katakan, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Nah, Yabes berdoa kepada Tuhan untuk memperluas daerahnya. Dia lapar akan pewahyuan visi yang besar. Yabes tidak mau berjalan dalam hidup yang biasa-biasa saja. Yabes ingin area hidupnya diperluas dan makin bertumbuh. Nah, ketika teman-teman dan saudara-saudara Yabes cukup puas dengan kehidupan yang biasa-biasa saja, Yabes mau Tuhan melakukan sesuatu yang berarti di dalam hidupnya. Nah, banyak sekali orang-orang yang kehilangan rasa lapar akan Tuhan. Kehilangan pewahyuan visi Tuhan karena kekecewaan, karena kepahitan, ya, karena kegagalan mungkin di masa lalu. Kekecewaan akan membuat saudara menjadi kepahitan. Kepahitan kepada Tuhan, kepahitan kepada pemimpin, kepahitan kepada orang lain dan sebagainya. Kalau saudara tidak membereskan ya kepahitan dan kegagalan di masa yang lalu, segala kekecewaan saudara juga belum dibereskan, maka hal itu akan membunuh saudara dari dalam. Ketika hal itu terjadi, saudara akan menjadi terkatung-katung di sepanjang kehidupan saudara. Ketika roh saudara mati, maka saudara tidak punya lagi tujuan dan arahan hidup. Yabes berhasil melewati hal-hal ini. Karena Yabes adalah orang yang memiliki ketetapan yang teguh dan tujuan hidup yang besar. Selama pandangan mata saudara meluas, saudara akan menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Ya, jangan pernah berkata selama ukuran pinggangmu meluas, tapi berkatalah selama pandangan matamu meluas. Nah, Yabes rela membiarkan Tuhan meregangkan atau memperluas dirinya. Oleh sebab itu saya mendorong saudara juga untuk membiarkan Tuhan meregangkan kehidupan saudara. Ya. Hidup tanpa tantangan dan mimpi itu akan sangat membosankan. Tantangan akan membuat saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi mari kita tidak pernah berhenti bermimpi dan bertumbuh. Kalau mimpi kita hari ini lebih kecil dari kemarin, maka kita sementara mundur ke belakang. Ya, Oral Roberts, dia memiliki sebuah tulisan yang terukir di meja kerjanya. Tulisan itu berbunyi seperti ini, tidak akan ada rencana kecil di atas meja ini. Nomor 2, kelaparan rohani menghasilkan iman di dalam Tuhan. Kelaparan rohani menghasilkan iman di dalam Tuhan. Nah, Yabes sebenarnya mempunyai kelemahan bawaan sejak dia lahir. Nama Yabes dalam bahasa Ibrani artinya sakit. Ya, sakit. Nah, Yabes membuat ibunya kesakitan luar biasa waktu melahirkannya. Itu sebabnya ibunya memberi dia nama si sakit. Ya. Yabes mungkin mengalami penolakan karena dia adalah anak yang tidak diinginkan, tidak dikasihi. Jadi setiap kali ibunya melihat Yabes, ibunya akan berkata dalam hati, anak ini adalah sebuah penyakit.
Nah, dapatkah saudara bayangkan bagaimana teman-teman Yabes memanggil dia? Oh, saya nggak masuk sekolah karena sedang Yabes atau sakit. Ya, hei penyakit atau Yabes, sini kamu. Ya, nah Yabes pasti sering dibully saat itu ya, dan dia mengalami penolakan waktu dia masih kecil. Dan hal itu bisa menjadi satu rintangan besar sebenarnya dalam kehidupannya. Tapi alih-alih menjadi penyebab orang lain merasa sakit, Yabes dia bangkit, dia memegang teguh imannya kepada Tuhan untuk menjadi seorang tokoh besar yang bisa dipakai oleh Tuhan. Ada 3 pengertian yang salah mengenai pandangan kita yang menghalangi kita untuk menjangkau Tuhan dengan iman. Yang A, jangan mencampur adukkan kerendahan hati dengan rasa takut. Ya. Waktu saudara berkata, saya nggak bisa melakukannya, saya nggak akan pernah dapat melakukan apapun, saya nggak layak. Hal itu bukan rendah hati, tapi rasa takut. Ya, saya ulangi, hal itu bukan rendah hati, tapi sebenarnya adalah rasa takut. Hal itu menunjukkan kurangnya iman saudara. Nah, orang yang rendah hati akan mengatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kerendahan hati akan memacu saudara untuk lebih bersandar lagi kepada Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang besar. Tetapi rasa takut akan melumpuhkan saudara. Yang B, jangan mencampur adukkan rasa cukup dan kemalasan. Nah, banyak orang membangun benteng dengan mengutip 1 Timotius 6 ayat 6 ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kemudian mereka berpendapat bahwa ayat itu mengajarkan kita untuk nggak perlu lagi punya goal, nggak perlu lagi punya sasaran, nggak perlu lagi punya impian. No, tidak. Paulus pernah berkata bahwa dia telah belajar untuk merasa puas dan menikmati hari ini, dan pada saat yang sama dia juga bekerja keras untuk sasaran di masa depan. Nah, seandainya saudara itu sekolah, coba katakan kepada guru saudara bahwa saudara nggak perlu belajar lagi karena saudara merasa sudah cukup dengan ilmu yang saudara sudah pelajari. Apakah saudara kira guru saudara akan memberi pujian? Enggak mungkin ya. Karena hal itu adalah alasan kemalasan. Ya. Yang C, jangan mencampur adukkan berpikir sempit dan berpikir rohani. Nah, alasan yang sering kita dengar adalah saya cukup setia saja melayani Tuhan dalam perkara-perkara kecil. Ya, kedengarannya sih rohani ya. Tapi sebenarnya itu bukan pernyataan yang alkitabiah. Mengapa saudara tidak melayani Tuhan dengan melakukan perkara yang besar? Memberi dampak yang lebih luas lagi, memenangkan jiwa lebih banyak. Karena iblis adalah ahlinya dalam menahan kita, ya, supaya kita itu berpikir sempit. Nah, seberapa besar sebenarnya Tuhan kita itu inginkan supaya kita punya iman di dalam Dia.
Mazmur pasal 2 ayat 8. Mazmur 2 ayat 8 katakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ya, nah mengapa minta hal-hal kecil kalau saudara sebenarnya bisa meminta bangsa-bangsa? Ya, yang nomor 3, kelaparan rohani akan mencurahkan berkat Tuhan. Kelaparan rohani akan mencurahkan berkat Tuhan. Yabes dimuliakan Tuhan karena Yabes berdoa. Ya, berdoa. Yakobus 4 ayat 2b katakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, Yohanes 16 ayat 24 katakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ya, dari doa Yabes, maka kita bisa tahu apa sebenarnya yang menjadi isi hatinya. Yabes memiliki rasa lapar rohani yang luar biasa kepada Tuhan. Yang A, Yabes berdoa agar hadirat Tuhan tercurah atas hidupnya. 1 Tawarikh 4 ayat 10 katakan, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Ini adalah doa Yabes ya. Jadi Yabes menginginkan hadirat Tuhan itu selalu ada bersama dengan dia. Yabes tahu bahwa hidupnya akan serasa hampa tanpa hadirat Tuhan. Yabes tahu bahwa tanpa campur tangan Tuhan, maka dia tidak akan mampu melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, hari ini saya mengingatkan saudara, jangan sampai pandemi atau kesibukan saudara itu memisahkan hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara bisa bekerja dan bekerja lebih keras lagi untuk menghasilkan uang, ya, membuka usaha yang baru, melakukan kesepakatan bisnis sehingga saudara mampu menapaki keberhasilan. Tapi apakah yang saudara dapat di akhir segala usaha saudara? Saudara tidak akan mendapat apa-apa selain menyadari bahwa saudara telah menjadi budak uang dan ambisi pribadi saudara. Saudara tidak akan mendapatkan damai sejahtera tanpa hadirat Tuhan. Yang B, Yabes berdoa agar Tuhan melindungi hidupnya. Ini adalah doa Yabes. Kita akan baca dalam 1 Tawarikh 4, masih di ayat yang ke-10. Ya, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, jadi Yabes tahu tanpa perlindungan Tuhan, dia dapat kehilangan segala-galanya dalam tempo semalam. Tapi dalam hadirat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dia tidak perlu merasa takut akan apapun juga. Ya, terutama kita di masa pandemi ini, maka kita juga perlu mencontoh doa Yabes ini, agar Tuhan melindungi kita dari segala virus corona ini, dan kesakitan itu tidak menimpa kita. Ya. Nah, kesimpulannya kita belajar 3 hal hari ini. Yang nomor 1, kelaparan rohani melahirkan
visi yang baru. Ya. Yang nomor 2, kelaparan rohani menghasilkan iman di dalam Tuhan. Dan yang nomor 3, kelaparan rohani mencurahkan berkat-berkat Tuhan. Saudara mungkin saja tidak sempurna, ya, saudara terbatas, apalagi di musim seperti ini. Mungkin juga saudara mengalami situasi yang tidak menguntungkan seperti yang dialami oleh Yabes. Tapi berkat Tuhan adalah bagi mereka yang lapar dan mengasihi Tuhan. Mungkin saudara telah kehilangan rasa lapar rohani saudara. Dapatkan hal itu kembali. Mungkin saudara telah kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, dan saudara mengalami kekecewaan. Mungkin saudara merasa lemah dan kehilangan kerinduan yang dalam lagi untuk melayani Tuhan. Kalau saudara kehilangan hadirat Tuhan, mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah kita memiliki kelaparan rohani seperti Yabes. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah kehidupan Yabes menjadi contoh ya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Biarlah setiap kita mempunyai rasa kelaparan rohani sehingga kami bisa melahirkan visi yang baru, sehingga kami boleh mendapatkan iman di dalam Tuhan dan boleh berkat-berkat-Mu boleh tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau firman-Mu sudah mengingatkan kami pada pagi hari ini. Biarlah jemaat-Mu yang mungkin merasa kecewa, kehilangan damai sejahtera, dan kehilangan sukacita, pada pagi hari ini kiranya Roh Kudus boleh menjamah setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, kiranya hadirat Tuhan boleh ada dalam setiap kehidupan jemaat Maranatha, dalam setiap kehidupan jemaat yang mendengar firman ini ya Tuhan. Dan kami boleh memiliki kelaparan rohani seperti Yabes. Terima kasih ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapat perlindungan dan kami tidak perlu merasa takut di masa pandemi seperti saat ini, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang akan melindungi kami. Engkau Allah yang meluputkan kami dari segala macam kejahatan, pencobaan, dan kecelakaan. Apapun ya Tuhan, virus-virus penyakit yang ada di sekitar kami percaya kuasa-Mu dapat melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan membawa jemaat kepada jalan-jalannya. Tuhan yang tidak pernah membuat kita gagal, tetapi membawa kepada keberhasilan, kesuksesan. Ketika kita berseru pada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan apa yang menjadi beban pikiran kita. Segala perkara Tuhan sanggup melakukan, karena itu semua persoalan kami taruh di bawah kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan akan merubah karakter setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat merubah kehidupan kami,
menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Memberkati juga setiap pelayan ibadah pada hari ini, kiranya Tuhan berkati dengan limpahnya. Memberkati juga setiap jemaat Maranatha yang sudah mengikuti ibadah, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberi sukacita. Kalaupun ada yang sakit, kami berdoa Om Budiono, Mari Tuhan, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Tuhan, satukan kembali tulang rusuk yang patah. Terima kasih, janjimu ya dan amin. Kuasamu tidak berubah, haleluya. Kami juga doakan seluruh jemaat Maranatha agar Tuhan melindungi dan dijauhkan dari bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih, mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, berkat-berkat Tuhan mengalir buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah lagi. Akan datang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk sepanjang yang berkuasa telah diberikan bagi kita, kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya yang berkuasa telah diberikan bagi kita, kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Ya. Pam pam parara, pam pam parara, para parara, para para. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita baru saja mengikuti ibadah online Gereja GBDI Maranatha Malang. Bagaimana Bapak Ibu Saudara diberkati pada pagi hari ini?
Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan beribadah pagi hari ini, Tuhan sudah melawat, mengadakan mujizat dan memberkati setiap dari kita. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube dan juga Facebook GPDI Maranatha Malang, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya ya, gratis kok, sehingga kita dapat menerima notifikasi langsung apabila gereja kita ada renungan harian ataupun ada ibadah online di minggu-minggu berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk share ke semua sosial media yang Bapak Ibu Saudara miliki, sehingga teman-teman kita, keluarga dan rekan kita juga boleh diberkati dengan luar biasa melalui channel ibadah gereja GPDI Maranatha Malang. Terima kasih, happy Sunday and see you next week.